Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ASP Law Firm Official atau ASP TV. Ya, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan banyak terjadinya kesimpang siuran di masyarakat, khususnya masyarakat di tingkat bawah, yang kemudian mempertanyakan apakah advokat atau pengacara itu sama dengan notaris atau tidak. Nah, hal ini sering banyak sekali yang salah menafsirkan di masyarakat, yang menganggap bahwa advokat atau pengacara itu dia sama saja dengan notaris. Nah, makanya kadang-kadang ketika ditanya, oh pengacaranya di mana? Oh itu di kantor itu. Nah, ternyata itu bukan kantor advokat atau pengacara, melainkan itu adalah kantor notaris gitu. Makanya untuk menjawab permasalahan tersebut, saya akan mencoba menjawab terkait dengan perbedaan antara advokat atau pengacara dengan notaris. Sebelum masuk kepada pembahasan tersebut, kita simak dulu jeda berikut. Ya, baik, terkait dengan perbedaan antara advokat atau pengacara. Nah, jadi kalau advokat dengan pengacara itu sebenarnya sama saja ya. Karena bahasanya dulu sebelum tahun 2003, advokat itu sebutannya adalah pengacara. Nah, tapi kemudian setelah tahun 2003, setelah munculnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, maka kemudian disebutnya advokat. Nah, tapi seringkali di masyarakat masih disebut sebagai pengacara, tapi sama saja. Tapi dalam bahasa undang-undangnya disebutnya adalah advokat gitu. Kira-kira seperti itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Nah, selanjutnya perbedaan antara advokat dengan notaris itu seperti apa sih? Jadi begini, advokat dan notaris itu memiliki perbedaan. Ini adalah dua profesi yang sama-sama berada pada profesi hukum, tapi kemudian dia memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Nah, advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 itu masuk dalam kategori penegak hukum. Nah, jadi advokat itu statusnya penegak hukum sama dengan polisi, kemudian jaksa, hakim. Nah, sama-sama sebagai penegak hukum. Nah, tapi kemudian kalau notaris itu dia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Notaris itu adalah pejabat umum ya. Pejabat umum yang kemudian dia mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah akta otentik. Nah, akta otentik itu seperti apa sih? Nah, kadang-kadang kan sering sekali kita di masyarakat kita membuat sebuah perjanjian atau misalkan membuat sebuah kesepakatan yang kemudian kalau kita sudah tempel materai, misalkan materai 10.000, itu dianggap sebuah akta otentik. Ternyata tidak bisa seperti itu. Nah, jadi yang disebut dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh notaris. Nah, karena notaris memang berwenang untuk itu, nah makanya kemudian kalau kita membuat sebuah perjanjian, membuat sebuah kesepakatan tapi tidak dinotaris, hanya antara kita internal sendiri, meskipun sudah dibubuhi dengan materai, sudah ditempel materai, tidak bisa kemudian disebut sebagai akta otentik, tetapi disebutnya sebagai akta di bawah tangan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang namanya akta otentik yang dibuat oleh notaris, maka dia mempunyai nilai pembuktian yang sempurna gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita membuat perjanjian tapi tidak dinotaris, tapi kita ada saksi kemudian ditempeli materai, apakah ini bisa dijadikan bukti atau tidak? Bisa. Nah, tapi kemudian ini tidak sama halnya dengan pembuktian yang ketika dokumennya dibuat di notaris, dia mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tapi kalau misalkan kita buatnya di luar notaris, kita buat sendiri tapi pakai materai, itu tetap dia mempunyai nilai pembuktian ketika misalkan dibawa ke persidangan, dia dijadikan sebagai bukti, kemudian orang yang membuat perjanjian dengan kita, dia sama-sama mengakui bahwa telah menandatangani hal tersebut, maka itu juga nilai pembuktiannya juga cukup bagus, tapi tidak bisa dipersamakan dengan akta otentik gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan seseorang dia bisa nggak jadi advokat kemudian dia merangkap menjadi notaris? Nah, jawabannya tidak bisa. Karena kalau misalkan notaris dia masuknya dalam kategori pejabat umum, nah makanya kemudian notaris itu dia
sering memakai logo Garuda gitu ya, karena mereka pejabat. Nah, tapi kalau advokat atau pengacara kita tidak boleh pakai logo Garuda, karena memang kita tidak masuk dalam kategori pejabat, tapi kita masuk dalam kategori penegak hukum. Nah, kalau kemudian Anda misalkan mau membuat akta, misalkan mau membuat akta notaris, mau membuat perjanjian atau apa misalkan, apakah di pengacara bisa? Bisa saja, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan mau mempunyai nilai pembuktian yang sempurna atau dianggap sebagai akta otentik, nah itu tetap harus di notaris. Nah kita advokat ketika misalkan diminta bantuan oleh klien kita untuk membuat dokumen-dokumen tertentu, nah biasanya kita sampaikan bahwa kita bisa membuatkan tapi kita pakai bendera notaris. Jadi kita substitusikan lagi ke rekan-rekan kita yang notaris. Nah, jadi kalau misalkan pakai nama kita, mengaku sebagai notaris itu tidak boleh karena memang kita mempunyai undang-undang masing-masing, mempunyai undang-undang tersendiri. Jadi ketika misalkan boleh nggak saya setelah jadi advokat kemudian saya ikut sekolah notaris? Boleh, tapi ketika misalkan saya sudah lulus ujian notaris, nah maka kemudian saya harus memilih nih. Saya harus memilih apakah saya ingin memilih profesi sebagai notaris atau sebagai advokat atau pengacara. Nah kalau saya memilih profesi sebagai notaris, maka profesi saya sebagai advokat harus berhenti atau cuti dulu. Nah, selama saya menjadi notaris, saya tidak boleh berpraktek sebagai pengacara. Begitu juga kalau misalkan saya memilih profesi sebagai advokat atau pengacara, maka saya tidak boleh berprofesi sebagai notaris. Nah, teman-teman saya juga banyak yang ketika sudah jadi notaris, karena memang dia jenuh jarang ke lapangan gitu, kemudian beralih profesi menjadi pengacara, akhirnya profesi dia sebagai notaris cuti dulu gitu, tidak dilanjutkan dulu. Tapi banyak juga advokat atau pengacara yang sudah capek mungkin di lapangan, nah mereka memilih untuk menjadi notaris gitu. Tapi notaris juga tidak seperti dulu. Dulu jadi notaris cukup sarjana hukum, kemudian ikut pendidikan notaris, jadi spesialis notaris. Nah itu zaman dulu bisa berapa bulan gitu, kemudian ujian jadilah notaris. Kalau sekarang ternyata ketentuannya berbeda. Jadi kalau mau jadi notaris harus sekolah S2 dulu nih, sekolah S2 Magister Kenotariatan, baru kemudian ikut ujian notaris, kalau lulus baru bisa jadi notaris. Nah kalau advokat, nah untuk sementara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu tidak perlu S2, karena yang dipakai adalah ijazah S1 Hukum atau S1 Syariah gitu. Nah kalau sudah punya S1 Hukum atau Syariah, nah kita cukup ikut pendidikan advokat nih. Nah organisasi advokat mana aja, karena sekarang ada banyak organisasi advokat, kita tinggal ikut pendidikan, rata-rata ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah kemudian setelah ikut pendidikan kita tinggal ikut ujian. Nah setelah ujian lulus kita magang, kemudian setelah magang dan memenuhi persyaratan kita bisa ikut sumpah. Nah setelah disumpah baru kita bisa berpraktek sebagai advokat atau pengacara. Nah jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya permasalahan nih, oh saya punya permasalahan sengketa tanah nih. Saya ini tanah saya diklaim sama orang lain, sepertinya saya harus ke pengadilan. Nah maka kalau yang seperti itu harus minta tolongnya ke advokat atau pengacara. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, oh saya punya tanah nih dapat beli dari si A, nah tapi kita belum balik nama. Nah kita perlu misalkan bikin akta jual beli nih, nah maka itu minta tolongnya ke notaris yang memang notaris juga sudah mempunyai spesialisasi sebagai PPAT gitu. Nah, biasanya notaris merangkap sebagai PPAT. Nah, tapi kalau PPAT dia berbeda dengan notaris karena PPAT juga banyak yang bukan notaris tapi dia camat gitu. Karena di wilayah-wilayah tertentu belum memungkinkan ada notaris, maka banyak juga camat yang diangkat sebagai PPAT. Nah, terus kalau misalkan Bapak Ibu mau mendirikan organisasi misalkan, nah ini gimana sih akta pendiriannya seperti apa? Nah itu minta tolongnya ke notaris. Tapi kalau misalkan sudah terjadi sengketa, misalkan ada sengketa klaim beberapa pihak, ada sengketa perbuatan melawan hukum, atau sengketa misalkan setelah Bapak Ibu membuat perjanjian di notaris, tapi ternyata orang yang membuat perjanjian dengan Bapak Ibu tidak bisa menepati janjinya, maka timbullah yang namanya wan prestasi atau pengingkaran terhadap suatu perjanjian. Kalau sudah terjadi hal-hal yang seperti itu, perbuatan melawan hukum atau wan prestasi, maka Bapak Ibu harus datangnya ke advokat atau pengacara yang kemudian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, baik misalkan di tingkat bawah, di tingkat musyawarah maupun sampai ke tingkat peradilan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang anak-anaknya sekolah hukum tinggal fokus saja memilih profesinya, apakah mau memilih sebagai advokat atau pengacara atau sebagai notaris. Nah kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,